Ya, salam sobat Golden Gate Channel yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ya, sahabat kasih Tuhan, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat kasih Tuhan, dukung terus Golden Gate Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share setiap video yang ditayangkan, sehingga channel ini boleh semakin berkembang dan banyak orang yang boleh diberkati melalui setiap tayangan video yang kami tayangkan. Ya, saudara kasih Tuhan, saya juga berterima kasih kepada sahabat yang senantiasa setia mendukung Golden Gate Channel sampai hari ini. Saudara kasih Tuhan, hari ini kita akan membahas mengenai 4 rahasia keberhasilan dalam hidup, ya tentunya menurut hambanya Evangelis Daud Tony, sesuai dengan pengalaman beliau tentunya. Nah, saudara kasih Tuhan, ya setiap orang tentunya memiliki pandangan yang berbeda ketika berbicara masalah berhasil. Ya, ada orang yang mungkin memiliki pandangan berhasil itu ketika dia jadi orang yang kaya. Ya, berhasil itu ketika dia menjadi seorang yang memiliki pengaruh yang besar, ya, jabatan yang tinggi. Ya, berhasil itu mungkin ketika mereka menjadi berkat bagi banyak orang, atau berhasil itu ketika mewujudkan keinginannya, ya, apa yang dia impikan tercapai itu berhasil. Itu relatif, saudara kasih Tuhan. Tetapi bagaimana berhasil itu sesuai dengan pandangan daripada hambanya penulis Dr. Mari kita akan saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jadi gini ya, sebenarnya saya banyak belajar dalam satu hal, bagaimana supaya kita ini bisa berhasil dalam bidang yang ada. Iya, Pak. Pertama adalah kita harus belajar punya rasa ingin tahu. Ya. Apa saudara? Rasa ingin Rasa tahu. apa? Ingin tahu. Rasa apa saudara? Rasa ingin tahu. Curiosity, ya. Ini yang beritahu kawan saya ngomong-ngomong kemarin. Sebenarnya keberhasilan seseorang itu tergantung siapa dia berteman dan ada rasa ingin tahu. Nah, puji Tuhan ya Michael ya. Waktu saya dulu ikut kakek saya, Ya. dia ngomong sama saya demikian, sama kakek nenek itu ngomong sama saya gini. Ya. Setiap hari saya latihan terus dan latihan berat. Dia ngomong, kamu tidak boleh keluar dari sini kalau kamu belum mengalahkan kami berdua. Kakek dan nenek. Padahal ngalahkan satu orang aja susah setengah mati, Michael. Iya. Dan dia ngomong, sampai mati pun kamu tidak boleh keluar tempat ini kalau belum mengalahkan kami berdua. Wow. Itu anak umur 9 tahun, Michael. Waktu Pak Daud 9 tahun. Jadi karena ada kata-kata, kalau kamu belum mengalahkan saya, Ya. kamu tidak boleh keluar. Ya. Di situ ada namanya rasa ingin tahu. Ingin tahu. Cara ngalahin ya, Pak. Cara ngalahinnya gimana? Ya. Dan apa yang terjadi? Hari-hari saya lalui bagaimana latihan, bagaimana ilmu gaib mistik gini-gini. Ya. Dan saya lihat bahwa kalau saya gunakan semua yang dilatih dia, Ya. gimana saya bisa ngalahinnya? Nah, saya pikir-pikir gimana, saya cari ide terus itu. Untuk mengalahkan satu orang aja susah, karena mereka adalah petarung tak terkalahkan. Ya. Saya setiap hari latihan. Waktu itu saya masih ingat, kalau saya biasa suka tendangan lompatan sama tendangan dan pukulan. Saya pikir satu ide, saya akan kalahkan mereka dengan satu teknik aja. Tekniknya teknik dasar. Ya. Makanya kadang tuh yang hebat-hebat kalah sama yang kecil, Michael. Iya. Saya waktu itu hanya saya latihan setiap hari, tapi mereka tidak tahu bahwa saya ngelatih tendangan hanya bawa ini sama depan gitu. Ya. Itu bertahun-tahun tak kuatin. Nah, pada hari hanya saya ngalahin kakek saya dulu bisa, ngalahin nenek saya bisa. Akhirnya keluar, Pak. Nah, setelah itu bukan, mereka ngomong harus ngalahkan mereka berdua. Dua-dua. Aduh. Aduh. Wah, tetapi kalau saya tidak bisa ngalahkan mereka berdua, sampai mati saya tidak bisa keluar dari situ. Iya.
Maka saya latihan terus. Ya. Nah, ada rasa ingin tahu Ya. bagaimana mereka itu punya kekuatan yang hebat itu. Ya. Nah, dari rasa ingin tahu itulah saya menemukan kekuatan itu. Ya. Wow. Hari yang ditunggu tiba. Mereka sudah pada nunggu. Kamu udah siap belum? Jangan-jangan kamu memang mati di sini. Wah, enggak taunya dengan teknik yang sederhana saya bisa memecahkan mereka formasi pertarungan mereka. Kalah dan saya menang. Wow. Nah, dan cita-cita saya terkabul, bisa keluar dari tempat itu. Bisa keluar. Nah, makanya saya selalu nanamkan ke anak saya. Saya punya anak 2. Yang tanya kenapa yang datang anak pertama. Nah, bagi saudara yang nggak tahu, yang di sebelahnya Pak Daud ini adalah anaknya. Feli boleh berdiri? Nah, ini Feli ya. Ya. Silakan dulu Feli. Ya, Karena ini saya beri anaknya yang pertama. Kenapa yang kedua tidak? Ya. Yang pertama pun juga seumur hidup baru 2 kali. Iya, kapan hari sekali, ini yang kedua ya. Heeh. Gitu. Karena saya memberitahu, kalau kamu tidak punya kemampuan seperti papi, minimal 1% saja, Ya. kamu tidak boleh keluar. Haleluya. 1% dari apanya, Pak? Cara Dari khotbahnya kemampuan saya waktu skill saya, bertarung, ya pokoknya bertahan. bertahan. 1% saja. 1%. Oke, sulit itu Pak ya. Nah, dia untuk mencapai 1% saya itu perlu waktu berapa tahun ya Feli ya? Loh, pakai mic-nya Feli. 8 tahunan ya kayaknya. 8 tahun. Untung saya bukan anaknya Pak Daud, saudara ya. Untung saya anaknya Pak Pendeta Samuel Gunawan. Jadi saya ngomong, kalau kamu belum punya kemampuan 1% saya, Ya. tidak boleh keluar. Wow. Nah, kalau kamu boleh keluar kota, kuliah boleh. Kalau kamu bisa punya kemampuan 5% saya. 2%. Kalau mau pacaran harus 50% ya Pak berarti. Karena apa? Karena di luar guru saya memberitahu saya sebelum saya bertobat. Di luar segala kemungkinan terjadi. Iya Pak. Dan kamu tidak akan bisa membedakan kawan dan lawan. Tetapi yang perlu kamu tahu, bahwa aku sudah memberikan yang terbaik dalam hidupku untuk kamu. Iya. Itu guru saya. Iya. Makanya dia ngomong, kalau belum bisa ngalahkan kami berdua, seumur hidup kamu mati di sini. Nah, setelah saya keluar, tahu enggak yang saya pikir apa, Michael? Apa Pak? Saya ngalahkan mereka berdua itu perlu dari umur 9 tahun saya latihan. Saya pikir nanti setelah keluar dari tempat guru saya akan ketemu lawan-lawan yang lebih hebat dari saya. Itu kan pikiran saya, Michael. Iya. Nggak taunya apa, Michael? Setelah saya keluar dari mereka, nggak taunya lawannya enteng-enteng, Michael. Karena belum sampai 5 menit tumbang, 5 menit tumbang. Iya. Akhirnya saya gini, baru saya menyadari, nggak taunya kakek saya itu adalah petarung tidak terkalahkan. Wow. Nah, Dia dia Pak Daud sebelumnya nggak tahu ya. nggak tahu. Iya. San dari cerita dari temannya dia waktu di veterannya Iya. ngomong, kakek kamu adalah petarung yang sampai meninggalnya tidak terkalahkan. Nah, begitu keluar kok lawannya enteng-enteng gitu loh. Nah, akhirnya bagi banyak yang nggak tahu, Pak Daud akhirnya dapat julukan. Nah, ini masa lalunya Pak Daud sebelum jadi pendeta. Dulu namanya sebelum Daud Tony, namanya kalau nggak salah saya pernah baca Tukiman. Iya, Tukiman. itu nama yang dikasih guru saya. Tukiman, Pak. Oke. Jadi bukan Tony dulu. Bukan. KTP kan namanya mestinya Tony. Kalau nama kecil dikasih nama orang tua Tony. Tony. Tapi guru saya ngomong, nama yang kami berikan ini. Dulu berarti Pak Daud nggak terkalahkan, tapi hari ini bertobat. Kalah sama pendeta gemuk, Siapa Pak? Gilbert lumayan dong. Dan Jadi akhirnya, setelah latihan kalahnya sama orang tidak latihan. dan akhirnya hari ini melayani Tuhan. Kita Iya. berikan tepuk tangan yang paling meriah, yang paling dahsyat. Wow. luar Jadi biasa. gini, Michael, Iya, Pak. untuk kunci seseorang berhasil, dia harus punya rasa ingin tahu dulu. Ya, Rasa ingin tahu hal yang positif ya, Michael. ya, Siapa yang setuju angkat tangan? ya, Karena dari rasa ingin tahu akan timbul yang kedua, Michael. ya. Ide. Hmm. Ide itu keluar kalau kita punya rasa ingin tahu. Ya. Dan yang ketiga,
pengembangan dari ide itu. Iya. Nah, ini yang kemarin ngomong sama kawan saya masalah itu. Iya. Dan setelah ide dan pengembangan, yang keempat, ini juga sangat menentukan, Michael. Iya, Pak. Siapa temanmu bergaul? Iya. Nah, puji Tuhan ya Michael ya. Iya, Pak. Walaupun saya ini kan pergaulannya itu tidak sebebas kayak zaman sekarang. Karena kan saya taunya kan kakek nenek saya seumur hidup. Iya. Nah, setelah saya bertobat, saya tuh selalu ingin belajar. Iya. Saya belajar bidang tentang pengamanan khusus, pengamanan elit itu dari Edi Wibowo, Edi Wibowo. Iya. adiknya Ibu Ani Yudhoyono. Bagaimana pengamanan khusus Iya. dan disiplin Iya. dan ketaatan. Iya. Kedua, saya belajar tentang ekonomi. Ya, saya belajar itu dari Gunawan Yusuf, Bapak Gunawan Yusuf itu yang punya Gulaku, Sugar Group. Oh iya. Dia yang beritahu tentang wawasan ekonomi. Wow. Nah, saya bagaimana pandangan tentang inflasi, tentang deflasi, tentang stagnasi, tentang bagaimana memandang sesuatu. Saya berteman sama beliau tidak lama, Michael. 15 tahun. Lama itu, Pak. 15 tahun. Iya. Dan yang ketiga, masalah dagang, masalah bisnis. Saya belajar dari kawan saya, ya Michael ya. Iya. Ngobrol-ngobrol itu baru aja meninggal, Michael. Namanya Pak Umar Putirai, Iya. Tamara Group. Iya. Saya sering ngobrol-ngobrol sama dia gitu. Iya. Jadi seseorang berhasil dan tidaknya tergantung siapa temanmu bergaul. Siapa temannya? Benar. Dan yang keempat, ini yang mempengaruhi hidup saya ya, kalau masalah tentang politik HAM Iya. itu saya belajar dari ya teman ngobrol aja, kongko gitu aja. Siapa? Pak Pak Edi Jokowi. Wibowo sama Letnan Jenderal Romulus Sibolon. Oh iya. Dan kawan saya ngobrol kan mereka itu. Iya, iya. Nah, kalau saya ke Jakarta bertemu sama mereka. Wow. Kalau di perbankan saya belajar dengan direktur utama. Iya. Itu kawan saya, ada di itu bank utama. Jadi dia Iya. ngobrol. Nah, dari situlah kita akan tahu wawasan. Iya. Makanya keberhasilan seseorang itu pertama ada rasa ingin tahu. Iya. Ingin tahu. Kedua ada apa saudara? Dari situ ada ide. Yang ketiga pengembangan dari ide. Iya. Tapi yang keempat ini yang menentukan Iya. siapa temanmu bergaul. Iya. Kalau nggak salah Pak Pongkreun juga temannya, Pak. Jenderal Dharma Pongrekun itu kawan saya dekat itu kayak kakak saya. 2 minggu lagi ke sini, Pak. 13. Iya. Pak Pongkreun. Kalau Dharma Pongrekun kan dia ahli cyber. Iya. Nah itu kawan saya ngobrol juga. Oh itu juga ya, Pak. Nah Pak Muldoko kok nggak salah juga ya? ya santai aja. Santai aja. Tapi banyak kawan-kawan saya ngobrol itu adalah mereka yang punya pandangan luas. Iya, Pak. Benar. Nah disitulah saya ngerti, oh caranya gini. Ya. Jadi kita ini harus punya teman yang bergaul Ya. yang tepat. Yes. Nah demikian anak-anak kita itu harus punya teman bergaul yang tepat. Ya. Kalau IT, komputer saya belajar ngobrol-ngobrol, termasuk anak saya juga belajar lihat sama profesor juga Amerika ya. Wow. Itu Bapak Timotius Saputro, orang Indonesia. Iya. Jadi IT Wow. pengembangan gimana gitu. Wow. Walaupun saya tidak bisa bahasa Inggris, minimal kita tahu itu aja. Iya. Jadi kita harus belajar rasa apa Dara? Ingin tahu. Rasa ingin tahu. Ya sampai kasih Tuhan, kita boleh berkati melalui setiap yaitu penjelasan dan juga pembahasan yang disampaikan oleh hambanya Penulis Tony mengenai 4 hal yang bisa menjadi faktor keberhasilan sesuai dengan pengalaman hambanya. Yang pertama adalah rasa ingin tahu, dan dari rasa ingin tahu akan muncul ide, dan setelah memiliki ide kemudian akan mengembangkan ide atau gagasan tersebut, dan selanjutnya pergaulan atau orang-orang di sekitar kita itu juga akan mempengaruhi kita. Saya kasih Tuhan. Saya kasih Tuhan, firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, demikian bunyinya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan,
Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara kasih Tuhan, di sini rahasia keberhasilan di dalam Tuhan, tentunya yang pertama adalah tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa, artinya tidak hidup sesuai dengan kehidupan orang berdosa. Yang ketiga, yaitu tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, ya, suka mencemooh, suka merendahkan orang. Dan yang ketiga, inilah rahasianya, yaitu suka akan Taurat Tuhan, ya, suka akan Taurat Tuhan. Ya, yang keempat, ya, suka akan Taurat Tuhan, suka merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Sehingga apa? Sehingga firman Tuhan itu akan terus menjadi terang dalam setiap jalannya, menjadi pelita dalam kakinya, menjadi terang dalam jalannya, dan apapun yang diperbuatnya pasti akan berhasil, karena Tuhan yang memberikan keberhasilan, karena hidupnya senantiasa diterangi dengan firman Tuhan. Nah, saya kasih Tuhan, demikian di dalam hidup, ya, 4 rahasia keberhasilan dalam hidup. Kiranya ini menjadi berkat bagi sahabat. Kalau sahabat diberkati melalui setiap tayangan video ini, tinggalkan komentar di kolom komentar, berikan masukan, saran yang bisa membangun, dan biarlah channel ini semakin berkembang dan nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang yang boleh diberkati melalui setiap tayangan video kami. Terima kasih sahabat. Kiranya kasih dan kebaikan Tuhan terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan sahabat terkasih. Tuhan berkati kita sekalian. Amin.